BTTH Kaisar Api, episode 401. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wengom, dua kekuatan yang tidak serasi perlahan dan sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi api penyucian es dan api yang sesungguhnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar menyesakkan, dan kekuatan ini hanya berlama-lama di sekitar taman obat dan kolam obat. Tampaknya ada mantra khusus di sini yang mengisolasi kekuatan tersebut, sehingga sosok lain tidak dapat mendeteksinya. Dengarkan penjelasanku, ini semua hanya kesalahpahaman. Wajah Xiaoyan berubah muram, menatap serangan agresif di depannya, warna kulitnya sedikit berubah. Kini kekuatan dalam tubuhnya telah pulih perlahan. Meskipun kecepatannya lambat, selama ada cukup waktu, pengaruh kekuatan keyakinan akan sepenuhnya hilang. Namun, bahkan Xiaoyan pun tidak berani meremehkan serangan wanita ini, apalagi kekuatan internal Xiaoyan saat ini cukup luar biasa. Serangan semacam ini tidak bisa berakibat fatal, tetapi rasa sakit yang ditimbulkan pasti akan terasa. Pedang Wan Hanyan. Su Suiying tidak peduli dengan Xiaoyan, bagaimanapun juga, dia telah memutuskan untuk mengambil alih tubuh Xiaoyan untuk melindungi benda itu. Setelah menambahkan Xiaoyan, dia mencoba merendahkan dirinya sendiri dua kali, ketika dia memikirkan tubuhnya yang terekspos tanpa ragu-ragu. Di bawah persepsi jiwa Xiaoyan, kemarahan dan rasa malu yang sangat besar yang telah ditekan dilampiaskan seperti kobaran api. Wengom. Begitu suara itu berhenti, ki pedang berwarna cian tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya yang ramping, dan segera membentuk pedang api cian di pergelangan tangannya. Pedang api cian dan badannya serasi dengan tubuh Su Suiying, dan rasio ukurannya pas. Di ujung terluar pedang api cian, lapisan energi dingin menyapu keluar, dan di dalam lapisan dingin itu, terdapat lava cian yang sangat panas. Cairan itu, sinar pedang berkedip-kedip di bilahnya, dan sangat tajam. Xiaoyan, seharusnya kau tidak datang ke sini. Melihat Xiaoyan yang terus-menerus dipaksa mundur oleh api sucinya sendiri, Su Suiying tiba-tiba mengangkat lengannya, dan pedang api cian itu mengarah dengan berat ke arah Xiaoyan. Namun suaranya tidak terdengar seperti niat membunuh, melainkan peringatan yang sangat serius. Apakah gadis ini gila? Melihat sikap Su Suiying, Xiaoyan tidak tahan lagi. Jika bukan karena pengaruh kepercayaan Su Shao pada tubuhnya sendiri, mungkin karena sikap dominan dan arogan gadis ini, Yan Hui akan langsung menghajarnya di sini. Tentu saja, itu adalah jenis manajemen yang menanyakan rahasia klan Xiao setelah tekanan mereda, dan tidak ada makna lain. Karena kau tidak murah hati, jangan salahkan aku jika aku tidak adil. Setelah beberapa saat, melihat Su Suiying yang tak kalah kuat, Xiaoyan bergumam dingin, dan segera melawan serangan Yuking Wan Hanyan hanya dengan kekuatan jiwa dan tubuhnya. Di atas kolam obat gantung, wajahnya pucat pasi, giginya terkatup rapat, dan dia berjalan menuju ke sana selangkah demi selangkah. Saat berjalan, kekuatan jiwa di tubuh Xiaoyan perlahan meredup, dan setelah bernapas, kekuatan itu diam-diam ditarik oleh Xiaoyan, dan pertahanan jiwa di tubuhnya menjadi lemah untuk sementara waktu. Meskipun kau telah melakukan dua hal sepele padaku, tetapi karena kau memiliki darah keluarga Xiao, aku tidak akan membunuhmu. Kembali ke tempat yang seharusnya kau tuju. Tangan giok itu memegang pedang api biru, ujung pedang mengarah ke dada Xiaoyan, kata Su Suiying dengan angkuh, namun ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Tidak membunuhnya sudah merupakan langkah mundur terbesar yang bisa dia lakukan. Jika dia terang-terangan menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaga, Su Suiying tidak akan ragu untuk membunuhnya. Lagi pula, orang itu sudah pernah terlihat sebelumnya, dan kekuatannya masih setara dengan Kaisar Do, tetapi sekarang ki bertarungnya telah hilang dari tubuhnya, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Orang seperti itu jelas tidak berhak mengetahui apapun tentang keluarga Xiao. Su Suiying, bukankah kau pikir aku, Xiaoyan, adalah orang yang rakus akan kehidupan dan takut mati? Wajah Su Suiying menjadi serius, dan dia mengucapkan setiap kata dengan suara lantang, suaranya bergetar seperti suara guntur. Su Suiying, belum lagi alasan-alasannya sendiri,
tampaknya hilangnya klan Xiao kuno benar-benar memberikan perasaan yang sangat menjijikkan pada sang penjaga. Tapi apa alasannya? Krak, dengan suara itu, seluruh pertahanan tubuh Xiao Yan yang terdiri dari kekuatan jiwa langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Yu Qingwan Hanyan yang tak terhitung jumlahnya dan menakutkan tanpa ragu-ragu jatuh ke kulit Xiao Yan seperti tetesan hujan. Saat setetes jatuh, wajah Xiao Yan berkedut hebat, dan kulitnya juga menjadi merah, jelas sangat mengerikan terbakar olehnya. Tentu saja, sebenarnya, api semacam ini pasti tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan pada Xiao Yan hari ini. Adapun mengapa Xiao Yan bersikap seperti ini, saya rasa dia sendiri mengetahuinya, tetapi senyum sekilas di hatinya juga sepertinya menjelaskan alasannya. Meskipun Su Suiying mengandung 2 api suci, kecantikannya luar biasa, dan dia bahkan berbakat, tetapi dibandingkan dengan Xiao Yan, dia masih sedikit tertinggal. Bagaimanapun, pria ini telah banyak berpengalaman dan lebih memahami daripada Su Suiying, hitung. Pengangkatan 100 tahun itu hanyalah lelucon. Hari ini, kau bukan hanya meremehkanku, tetapi juga tidak memiliki energi dendam dalam tubuhmu. Kau telah kehilangan kualifikasi untuk kultivasi. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu, untuk menjauhkanmu dari klan Xiao. Martabat terakhir yang kupertaruhkan dalam darah. Kau tidak tahu. Su Suiying menggertakkan giginya, dan pedang api cian itu berhenti ketika berada dekat dada Xiao Yan, dan jelas ada lebih banyak kemarahan dalam suaranya. Kali ini, saya datang untuk membuat janji. Kau berjanji padaku untuk mencapai Dosian dalam 100 tahun, jadi kau bisa mengatakan hal-hal ini padaku, dan sekarang aku telah mencapainya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, dia masih berbicara pada dirinya sendiri, dan tubuhnya masih diselimuti kobaran api yang tak terhitung jumlahnya. Serangannya berubah merah, dan dia berjalan menuju ujung tajam pedang api cian selangkah demi selangkah. Aku akan mengirimmu ke dimensi yang berbeda di mana kamu dapat menjalani sisa hidupmu. Kamu tidak menyimpan dendam di dalam dirimu. Kamu hanya beruntung dan dilindungi oleh sedikit kekuatan jiwa. Lagi pula, ketika aku mengirimmu ke dimensi lain, jangan katakan bahwa kau adalah keturunan klan Xiao. Meskipun aku menyimpan dendam yang mendalam terhadap Xiao Yan, jasa dan kerugiannya sepadan. Mereka tetaplah penguasa sejati dunia 1000 besar, kau tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa sepertimu. Su Suiying menggelengkan kepalanya perlahan, secercah ketidakberdayaan terlihat di bulu matanya yang panjang. Puff! Sebelum Su Suiying selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba meraih pedang api biru dengan kedua tangan dan menggenggamnya erat-erat. Tiba-tiba, api dingin di sekitarnya bergetar hebat. Su Suiying, aku di sini kali ini, bukan hanya untuk kepentingan diriku sendiri. Ini mewakili seluruh keluarga Xiao. Jika ada kesalahan pada keluarga Xiao kita yang membuat para wali Anda menyesal, izinkan saya untuk menggantinya. Wajah Xiao Yan pucat pasi, dan dia membuka mulutnya dengan susah payah. Tidak perlu. Melihat ini, Su Suiying langsung menolak, tetapi dia tetap terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Puci-puci. Begitu Su Suiying selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba mendorong keras dengan kedua tangannya, langsung menusukkan pedang api cian ke tubuhnya tiba-tiba menegang, dan rasa lemah muncul dari tubuhnya. Xiao Yan, apa yang kau lakukan? Saat itu, Su Suiying benar-benar panik, dia tidak pernah menyangka Xiao Yan akan bertindak seperti ini. Aku tahu ini tidak cukup, tapi tolong beri kami kesempatan, karena leluhurku dan kau akan selalu berteman, aku tidak ingin karena kesalahpahaman, kita saling bertengkar. Tik-tok, wajah Xiao Yan pucat pasi, dan dia berkata dengan susah payah. Setelah berbicara, lubang darah yang mencolok muncul di telapak tangannya dan di dadanya, yang cukup menakutkan. Dia pingsan dalam keadaan koma dalam beberapa menit. Senyum sekilas dan pemulihan kekuatan tubuhnya yang cepat tampaknya disengaja oleh Xiao Yan. Konon klan Xiao itu kejam, jahat, dan bengis, dan pada akhirnya dia meninggalkan kita demi keuntungan. Tetapi dilihat dari penampilannya sekarang, dia rela mati demi itu, dan hasilnya hanya untuk membuktikan bahwa klan Xiao. Kenapa? Ibu, dia sama sekali berbeda dari keluarga Xiao yang ibu sebutkan, mengapa demikian? Pada saat ini, hati Su Suiying bergejolak, secercah kemerahan muncul di matanya yang indah, pedang api biru langsung jatuh, dan tubuhnya sedikit merinding. Dengan gemetar,
dia langsung memeluk Xiaoyan dengan tubuhnya yang ramping, menyampaikan sedikit rasa dendam murni kepadanya, erat-erat hanya untuk membantu Xiaoyan melanjutkan hidupnya. Su Suiying sedikit lebih muda dari Xiaoyan. Adapun alasan mengapa dia sangat membenci klan Xiao, mungkin itu ada hubungannya dengan ibu mertuanya. Xiaoyan, 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 bangun, kau tidak ingin mati. Teriakan kebingungan menggema di taman obat, dan Su Suiying berdiri di kolam obat, lalu energi pembalasan atribut api yang terus-menerus dikirim ke tubuh Xiaoyan. Kedua tubuh menyatu, melihat napas Xiaoyan yang tersengal-sengal dan lubang darah di dadanya membuatnya tercekat karena kesedihan. Penunjukan 100 tahun itu sebenarnya hanyalah ruang perlindungan yang diberikan Su Suiying kepada Xiaoyan, berupa daun teratai, di mana mereka tahu bahwa Xiaoyan benar-benar datang ke sini. Namun, dorongan dari daun teratai setidaknya berada pada level petarung abadi, dan tidak mungkin menggunakan kekuatan eksternal. Bagaimana Xiaoyan melakukannya? Besar, indah, luar biasa. Pada saat ini, kegelisahan yang tidak biasa menyapu tubuh Xiaoyan, dan setiap inci kulit pada sosok indah yang pas dengan tubuhnya di depannya dengan kekuatan jiwanya yang baru saja tersapu, seolah dipenuhi dengan rasa sesak yang sempurna. Aneh, kenapa ada yang salah dengan orang ini? Su Suiying juga kembali sadar setelah beristirahat, dan segera memeriksa kondisi Xiaoyan dengan cermat. Sekarang lubang darah di dada Xiaoyan sangat jelas terlihat. Meskipun dia tidak melukai sumber dan jantungnya, dia jatuh koma. Ini jelas tidak sesuai dengan kehidupan dan pelajaran yang didapat Su Suiying, tetapi dari pengalamannya sendiri, Xiaoyan jelas tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hidup itu seperti lelucon dan menipu diri sendiri. Sayang sekali Su Suiying tidak tahu bahwa Xiaoyan sudah memiliki kekuatan keabadian. Sekalipun hatinya hancur, dampaknya bagi dirinya sangat kecil. Aku benar-benar tahu cara menikmatinya. Pada saat ini, bayangan suram tiba-tiba menembus perisai cahaya penghalang yang melindungi kolam obat, melayang di atas Su Suiying dan mereka berdua, sambil mencibir. Su Shao sangat membenci Xiaoyan, begitu pula Xiaoyan, tetapi keduanya memiliki kemampuan unik, dan saya khawatir akan terjadi pertempuran sengit hari ini. Siapa itu? Su Suiying buru-buru mendengus, alisnya berkerut, dan api suci biru terang menyapu seluruh tubuhnya, yang sangat menurunkan suhu ruang di sini. Yan memeluknya erat dan berkata dengan tegas. Sekalipun Xiaoyan adalah penyandang disabilitas yang baru pertama kali mengalami hal serupa, dia tetap layak mendapatkan perlindungan karena darah keluarga Xiao yang mengalir dalam dirinya. Api suci ke-23. Tapi setelah hari ini, semua yang kau miliki akan menjadi milik kami. Pergilah dan temui mereka. Aku masih ada urusan. Setelah Su Shao selesai berbicara, ruang hampa di belakangnya bergetar aneh, lalu sebuah peti mati berwarna merah gelap berukuran puluhan kaki tiba-tiba muncul. Peti mati hitam itu panjangnya beberapa meter, tetapi dikelilingi oleh hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa prasasti darah yang sangat kuno, yang membuatnya sangat aneh. Pria ini memiliki arwah yang masih menghantui, dan dia tidak melihatnya saat berada di dunia iblis. Mengapa dia pergi ke dunia iblis? Xiaoyan, yang sedang koma, tak kuasa menahan rasa ingin tahu dalam hatinya. Boom! Su Shao langsung menghilang, tampaknya menuju ke tempat yang lebih tinggi. Su Suiying baru saja hendak mengejar, ketika dia melihat wajah pucat Xiaoyan dalam pelukannya, yang memperlihatkan ekspresi mengerikan dan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan. Peti mati berwarna merah gelap itu tak bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Tempat apa ini? Neraka atau surga? Pada saat ini, Xiaoyan juga terbangun dengan ekspresi yang sangat realistis, matanya sedikit terbuka, dan dia bergumam lemah. Kau belum mati. Su Suiying tak kuasa menahan amarahnya, namun matanya yang indah perlahan menatap peti mati merah gelap di atas kehampaan. Tampaknya sejak kemunculannya, kehampaan di sini telah memenjarakannya. Tekanan itu menekan dirinya, kekuatan semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang immortal petarung bintang 6 biasa. Tentu saja, Su Suiying melepaskan Xiaoyan sejak tubuh Xiaoyan berubah, tetapi rencana jahat Xiaoyan cukup berhasil. Hal itu meletakkan dasar untuk menyelesaikan hubungan antara kedua pihak. Kau tetap di sini, aku akan mengurus ini. Dengan gerakan cepat, kaki giok Su Suiying memancarkan api biru kehijauan, dan kecepatan tubuhnya meroket, lalu dia langsung menyerang peti mati merah gelap itu.
Apa yang sedang dilakukan Su Shao? Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Dalam 5 menit, kekuatanku akan pulih sepenuhnya. Xiaoyan tidak berhenti, hanya duduk dan mencoba mengendalikan kembali kekuatan di tubuhnya. Selalu perhatikan Su Suiying. Dan melalui persepsi Xiaoyan, tampaknya ada semacam makhluk di dalam peti mati merah gelap ini, dan tingkat kekuatan itu bisa dikatakan membuat Xiaoyan bergidik, apalagi Su Suiying yang lebih lemah. Pedang dingin api biru, tebasan Qingyan. Su Suiying melompat-lompat, dan yang bisa dilihatnya hanyalah nyala api biru kehijauan dan sepasang kaki giok tanpa celah yang berkelap-kelip di udara. Pedang api biru kehijauan di telapak tangannya yang membawa api suci yang sakral dan tak ternodai, menghantam peti mati merah gelap dengan keras. Dong dong dong. Bahkan dengan berkat api suci, serangan Su Suiying mengenai peti mati berwarna merah gelap tanpa menimbulkan riak energi apapun, hanya suara yang agak datar yang terdengar. Peti mati yang kokoh sekali. Serangan itu gagal, Su Suiying tetap berdiri dingin di atas kehampaan, dan menatap peti mati berwarna merah gelap itu. Pedang api cian di tangannya bergetar hebat baik dari segi suhu maupun kekuatan. Weng berdengung. Tepat pada saat Su Suiying kebingungan, peti mati merah gelap itu bergetar perlahan, lalu berdiri tegak setelah beristirahat, dan bahkan ditutup peti mati yang menekan peti mati itu, terdapat jejak garis-garis halus berwarna merah darah seperti teks kuno yang misterius, berkilauan dengan kekuatan dan misteri yang sangat besar. Inilah kekuatan iman. Apa-apaan ini? Saat itu, hati Xiaoyan dipenuhi gelombang kengerian, matanya perlahan terbuka, dan dia menatap peti mati merah gelap yang berdiri tegak tanpa bergerak. Saat ini, dengan kekuatan seperti itu, bahkan Xiaoyan pun merasa jantungnya berdebar kencang. Hei, dengan sebuah suara, tutup peti mati berwarna merah gelap itu tiba-tiba terbuka karena semburan energi abu-abu, dan kemudian kabut abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh peti mati, diikuti oleh aura yang ganas dan menakutkan. Ini, manusia. Setelah Sunsi, saat kabut kelabu menghilang, Xiaoyan, dengan kekuatan jiwanya yang mempesona, melihat manusia terbaring tenang di dalam peti mati. Itu adalah tubuh seorang lelaki tua, dan tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya. Jelas, mayat itu terawetkan dengan sempurna setelah jatuh. Namun, fluktuasi aneh inilah yang membuat Xiaoyan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini, Lei Si, tetua keempat dari klan petir. Bagaimana ini mungkin? Orang ini sudah mati ribuan tahun yang lalu, dan mayatnya tersimpan sempurna di makam petir klan petir. Bagaimana mungkin ia berada di sini? Pada saat ini, tangan giok Su Suiying sedikit bergetar, dan wajahnya yang seperti buah ceri tak kuasa menahan diri untuk tidak melebar. Sangat terkejut, Weng berdengung. Pada saat keduanya terkejut, kabut abu-abu di dalam peti mati disuntikkan ke dalam tubuh lelaki tua itu tanpa kebocoran. Seketika, vitalitas tubuh lelaki tua yang telah meninggal itu dengan cepat pulih. Terdapat tanda-tanda kebangkitan yang samar, dan kekuatan dalam tubuhnya jelas berada pada level Dewa Petarung Bintang 8. Lelaki tua di dalam peti mati itu awalnya sudah mati, tetapi saat kabut dari dinding bagian dalam peti mati meresap ke dalam tubuhnya bergetar perlahan, dan wajah pucatnya menjadi marah. Seolah-olah dia akan bangun, dan bahkan di dalam tubuhnya yang seperti abu, kekuatan mengerikan perlahan memenuhi tubuhnya, seolah-olah dia akan pulih. Su Suiying berdiri di tempat dengan penuh keraguan saat itu. Jelas, dia mengenal pria ini tepat setelah pidatonya. Lei Si, yang memiliki kekuatan Dosian Bintang 8 di tahap awal, telah menggunakan kekuatannya untuk membunuh banyak ahli Dosian Bintang 8 tingkat menengah. Identitasnya adalah tetua keempat klan petir di benua Douyun, dan dia adalah salah satu yang terbaik di klan petir, tetapi dia telah gugur. Selama ribuan tahun, klan Lei menggunakan metode rahasia untuk menyimpan mayatnya di makam Lei, tetapi bagaimana mungkin mayat itu muncul di sini sekarang? Ras kuno tersebut mencakup beberapa keluarga sekte yang kuat. Dengan keketatan mereka, sama sekali tidak ada kasus penjagaan dan pencurian. Kini, Lei Si yang perlahan-lahan terlepas dari peti mati di depan mereka pasti akan membuat keduanya merasa tidak enak. Apa-apaan ini? Pada saat itu, Su Suiying tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka matanya dengan dingin, menatap Xiaoyan dengan nada bertanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku datang ke sini melalui daun teratai yang kau berikan,
tetapi aku diserang oleh para ahli dari Istana Jiwa di tengah jalan, dan aku baru saja sampai di sini. Aku khawatir posisimu sudah lama terungkap di mata Istana Jiwa. Sekarang, kau harus selalu percaya apa yang kukatakan sebelumnya. Begitu, tubuh Xiaoyan pulih hingga 89% kekuatannya, dan tiba-tiba datang ke sisi Su Suiying dengan tenang, lalu berkata dengan suara rendah. Harus diakui bahwa gadis ini selalu memiliki aroma yang agak menggoda, yang bahkan membuat api berwarna kuning keemasan di tubuh Xiaoyan bergetar aneh. Su Suiying tentu saja enggan mengakuinya, dan setiap kali dia membicarakan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit kemarahan yang menggantung di pipinya yang dingin. Setelah beberapa saat, kaki gioknya dan api suci biru menyatu, dan dia mengangkat tangannya. Pedang api cian menghantam singa petir yang hendak bangun. Sudut serangannya sangat sulit ditebak, seolah-olah mencoba melenyapkan Lei Si dengan satu pukulan. Dang dang dang. Namun anehnya, ketika Su Suiying menerjang pergi dengan pedang api cian, ujung pedang itu secara aneh tersangkut di tepi peti mati merah gelap, tidak dapat bergerak maju sama sekali. Hati-hati, Xiaoyan awalnya mengira itu hanya lelucon, tetapi ketika melihat kesulitan Su Suiying, dia akhirnya mengerti dan berseru. Dasar idiot, Xiaoyan memperhatikan mata lelaki tua di peti mati itu perlahan terbuka, dan gelombang yang sangat mengerikan menyapu keluar. Dia mengumpat dalam hati, api kuning keemasan melilip tubuhnya, dan dengan cepat berbalik ke arah Su Suiying. Pergi, dia hidup, bagaimana mungkin? Jarak antara Su Suiying dan peti mati merah gelap itu kurang dari 1 meter. Mata lelaki tua yang terbaring aman di dalamnya terbuka, dan kekuatan besar itu berubah menjadi riak energi tak terlihat yang langsung menyebar. Rasa takut yang mendalam di dalam jiwa menyapu tubuhnya tanpa terkendali. Saat ini, tubuh Su Suiying gemetaran hebat. Jika bukan karena perlindungan api suci biru, mungkin paksaan ini saja sudah cukup untuk membuatnya menyembahnya sepenuhnya. Terdapat terlalu banyak perbedaan antara Immortal Petarung Bintang 6 dan Immortal Petarung Bintang 8. Boom! Dengan suara keras, lelaki tua itu seketika mendapatkan kembali vitalitasnya yang tak terhitung jumlahnya, dan terbangun dari peti mati seperti orang hidup. Ia masih berdiri di dalam peti mati, tetapi mata abu putihnya ternyata mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Gelombang energi tak terlihat menyebar seperti busur petir, menyebar ke segala arah, dan tiba-tiba mengguncang Su Suiying hingga terpental dan jatuh. Apakah kau baik-baik saja? Tepat ketika Su Suiying terburu-buru dan terjatuh tanpa beban, Xiaoyan mengerutkan kening, dan segera menangkap Su Suiying dengan kedua tangannya dengan cukup sopan, dan berkata dengan lembut, tetapi mata Xiaoyan selalu mengawasi celah di peti mati itu dengan kedua matanya. Berdasarkan persepsi Xiaoyan, penampilan pria ini saat ini tidak seperti manusia, lebih seperti hantu tetapi bukan hantu. Zilala, dalam sekejap, lelaki tua di dalam peti mati itu mengangkat telapak tangannya yang tua, dan guntur abu-abu yang dahsyat menyapu langsung dari sekeliling tubuhnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu membuat taman obat yang terkurung oleh kekuatan misterius ini menjadi berantakan. Pergi, lelaki tua itu berseru pelan, dan suaranya datar. Petir-petir yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, seperti prajurit elit yang menunggu dalam pertempuran serius, dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan dan mereka berdua seolah-olah mereka telah diperintahkan untuk menyerang. Xiaoyan, ayo pergi. Melihat serangan yang begitu dahsyat, Su Suiying hanya merasakan hawa dingin menusuk kulit kepalanya. Ia tak mempedulikan hal lain, ia langsung melepaskan diri dari cengkeraman Xiaoyan. Kekuatan petir pun terkuras. Kenapa kamu tidak pergi saja? Bertahan sekuat tenaga saat kau akan mati. Benar-benar menyebalkan. Guntur yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular berbisa, menyelimuti mereka berdua, diam-diam mengintai, menunggu pukulan fatal. Su Suiying tak kuasa menahan amarahnya. Pada akhirnya, api suci biru menyebar dan menyelimuti Xiaoyan, berusaha mengirim Xiaoyan pergi dari sini. Ayo! Dengan dengusan dingin, nyala api biru kehijauan perlahan muncul di tangan kiri Su Suiying, dan kemudian di lengan lainnya, nyala api hitam yang sangat bergejolak muncul. Beri aku sedikit kedamaian. Pada saat ini, Xiaoyan mengubah aura pengecutnya tadi. Aura menakutkan di sekitar tubuhnya disertai dengan kobaran api kuning keemasan, seperti matahari yang membakar, melepaskan kekuatan suci yang tak terbatas. Xiaoyan tahu bahwa meskipun Su Suiying memiliki dua api suci,
dia tidak akan mampu menahan serangan dari pembangkit tenaga tempur abadi bintang 8. Ledakan, hancurkan untukku. Tanpa berkata apa-apa lagi, api kuning keemasan Xiao Yan melingkari tinjunya, dan seketika gelombang ketakutan yang hebat menyapu keluar dari tinjunya, sentuhan keindahan. Busur api 4 warna menari perlahan, lalu Xiao Yan meraung. Retakan, dengan satu pukulan, petir-petir yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Seketika itu juga, Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang punggung, seolah-olah dia melakukan hal biasa, menatap lelaki tua di dalam peti mati itu. Ini, kekuatan api suci. Pada saat ini, Su Suiying berdiri ternganga, jelas sedikit tidak percaya. Api di tubuh Xiao Yan bahkan lebih menakutkan daripada api suci birunya sendiri. Api hitam pekat itu juga memancarkan aura yang sama kuatnya. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan tidak perlu menjelaskan apapun. Dia melangkah maju, dan kekuatan api suci serta ki pertempuran yang meluap-luap menjulang seperti dermaga, memancarkan keagungan suci yang tak berujung. Pembohong. Pada saat ini, melihat tubuh Xiao Yan dengan nyala api kuning keemasan 4 warna yang berkedip-kedip dan api jiwa, yang selaras dengan aura yang memancar dari tubuhnya, yang jelas lebih kuat atau lebih lemah darinya, Su Suiying tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Oh, si kecil dengan api suci itu. Dan lebih dari satu. Pada saat itu, lelaki tua di dalam peti mati itu berbicara tiba-tiba, dan tidak ada emosi dalam suaranya. Senior adalah sesepuh klan Lei, mengapa kau datang untuk menindas junior kami? Xiao Yan berbicara perlahan dari ketinggian di bawah nol. Tanpa mengetahui niat dan keadaan spesifik Lei Si, Xiao Yan tidak akan bertindak gegabah. Namun, Xiao Yan selalu merasa bahwa alasan mengapa Lei Si menghilang dari makam petir, dan bahkan kebangkitannya hari ini, mungkin terkait dengan kekuatan keyakinan yang baru saja dikumpulkan oleh Su Shao dan Aula Jiwa. Hehe, mendengar nada bertanya Xiao Yan dan kobaran api yang dahsyat di tubuh Xiao Yan, telapak tangan pucat Lei Si perlahan terangkat, menyembur keluar langsung dari peti mati, dan melangkah beberapa meter di depan Xiao Yan, tertawa jahat, dan senyum itu sampai ke telinga Xiao Yan, dan ternyata menimbulkan rasa kaget yang luar biasa. Jangan gugup, sebenarnya aku juga tidak tahu kenapa aku di sini. Aku adalah orang yang telah meninggal, dan jejak kekuatan terakhirku menyertai jasadku di makam petir. Lei Si tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan apapun, malah dia menatap Xiao Yan dengan penuh minat, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu. Tapi sekarang, sampai batas tertentu, kau memang telah bangkit kembali, dan kau telah mewarisi semua kekuatan dari masa hidupmu. Xiao Yan tentu saja tidak mempercayai omong kosong orang ini, dan berkata dengan dingin. Jangan bicara omong kosong, bunuh mereka untukku. Tepat ketika Lei Si hendak mengatakan sesuatu, tubuhnya bergetar tak terkendali, dan suara suram bergema di benaknya seperti perintah yang tak dapat dibantah. Telapak tangan lelaki tua itu dipenuhi kepompong putih yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian jejak pancaran cahaya guntur yang luar biasa keras keluar dari tubuhnya, mengubah seluruh kebun obat di sini menjadi area kolam guntur yang sesungguhnya. Apa yang kau lakukan? Melihat ini, Xiao Yan tidak tahu mengapa, dia hanya mengatakannya begitu saja, mengapa dia melakukan itu. Aku tidak tahu. Tubuhku sepertinya tidak bisa kukendalikan, hati-hati. Lei Si juga bingung, jadi dia hanya bisa mengingatkan Xiao Yan. Guntur surgawi dan telapak iblis darah. Lei Si mengingatkan Xiao Yan tepat setelah suaranya berhenti, wajahnya menjadi tak terkendali, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan tiba-tiba kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, berkumpul menuju telapak tangannya. Dalam sekejap mata, guntur yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di telapak tangan Lei Si, dan sekelompok cahaya guntur yang luar biasa keras mengembun keluar. Napas yang terkandung di dalamnya, saya khawatir para ahli sejati di tingkat menengah 8 dewa petarung bintang hanya dapat menghindarinya untuk sementara waktu. Orang tua ini benar-benar ada di sini. Pupil mata Xiao Yan menyempit, dan dia menoleh untuk melihat Su Suiying, yang dipenuhi aura dingin yang tak berujung di mata indahnya di belakangnya, dan tak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Su Suiying saat ini mungkin memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang dirinya sendiri, tetapi harus diakui bahwa penampilannya tidak berbeda dengan sosok yang penuh dendam. Bunuh, seru Lei Si dingin. Setelah selesai berbicara, dia mendorong telapak tangannya dengan keras ke arah Xiao Yan.
Sebuah telapak tangan petir yang mengerikan yang membawa kekuatan langit dan bumi berubah menjadi pilar petir dan menyerang titik-titik vital Xiaoyan. Dalam sekejap, seluruh taman obat itu bergejolak, ruang tersebut runtuh dan terdistorsi dengan sangat parah, dan ada kemungkinan runtuh total kapan saja. Tubuh emas abadi. Melihat penampilan aneh Lei, nyala api kuning pucat menggantikan nyala api kuning tua di tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, pemandangan raksasa emas berukuran ratusan kaki memenuhi seluruh ruang. Raksasa emas itu menyeret langit dengan tangannya, menginjak dasar kolam obat, dan memandang Lei dengan jijik. Boom! Meskipun pancaran petir itu mengandung kekuatan langit dan bumi, ketika mengenai tubuh emas abadi Xiaoyan, pancaran itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada raksasa emas tersebut. Keduanya membangkitkan gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa menit, serangan Lei tiba-tiba menghilang, dan dia tampak pulih dengan tenang. Sepertinya seseorang melakukannya dengan sengaja. Tapi anak ini memiliki beberapa fluktuasi yang familiar. Lei tersenyum perlahan setelah serangan itu berakhir. Baru saja, sebuah suara menyeramkan muncul dari bagian terdalam tubuhnya, dan seketika kekuatan dan tubuhnya tampak terkendali, dan dia hanya bisa mengikuti perintah untuk bertindak. Tetapi sekarang setelah serangan itu dikalahkan, tampaknya kendali mutlak itu untuk sementara tidak efektif. Pilih satu kakiku. Tepat saat serangan itu terjadi, Xiaoyan tentu saja tidak mengerti situasi Lei. Mempertimbangkan situasi Su Suiying, Xiaoyan hanya menginginkan solusi cepat. Boom! Dengan berkat api ember dan api jiwa Xiaoyan, pola suci pada penguasa kuno itu tampak luar biasa sakral dan mulia. Seketika itu juga, Xiaoyan menahan napas dan bergerak cepat. Di depan Lei, dia menebas dalam satu gerakan cepat. Puff! Dengan suara itu, tubuh Lei menjadi kokoh, dan dia terbelah dua oleh Xiaoyan. Desis Weng. Terkena serangan mengerikan Xiaoyan, Lei tidak merasakan sakit, tetapi matanya berbinar, dan kedua bagian tubuhnya seketika hancur menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya. Di depan Xiaoyan, utuh. Bahkan lokasi tempat Xiaoyan baru saja menyerang pun tidak memiliki bekas luka. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, penguasa kuno di atas telapak tangan Xiaoyan meredup, dan ekspresinya sangat serius. Dengan serangan barusan, Xiaoyan sangat yakin bisa menghancurkan Lei, tetapi Lei diserang dengan serangan yang begitu mengerikan dan langsung berubah menjadi kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya, lalu segera kembali ke keadaan utuh. Apakah ini tidak mungkin? Apakah singa ini juga abadi? Namun itu tidak mungkin, luka fatal yang baru saja dideritanya, bahkan jika dia abadi, dia tidak mungkin pulih secepat sebelumnya. Bagaimana keadaan singa petir ini? Wan Han Yanji. Tepat ketika Xiaoyan kebingungan, suara lembut Su Suiying terdengar, dan seketika ketiga tubuh itu sepenuhnya diselimuti lapisan es dan api yang tak terhitung jumlahnya. Pasti ada pesan jahat yang ditanamkan padamu. Pada saat ini, Su Suiying berbicara dengan lembut, jelas menyadari keanehan Lei. Apa maksudmu? Xiaoyan bertanya-tanya. Di dunia yang luas ini, terdapat banyak orang yang bodoh dan tidak kompeten. Mereka bangga mempelajari segala macam cara jahat dan curang sepanjang hari. Dan alasan mengapa Lei terlahir kembali, atau bahkan memiliki tubuh abadi mungkin adalah ulah pria bayangan barusan. Aku menduga dia mungkin telah menguasai semacam ilmu sihir. Su Suiying menatap penampilan aneh Lei dan berkata setelah berpikir, "Hehe, mereka berdua memang anak-anak yang pintar. Kalian, klan Xiao, bersikap baik kepada klan petirku, jadi aku tidak akan membalas kebaikan itu. Tapi situasiku sendiri, aku pun tidak tahu. Seperti kata gadis itu, aku takut aku benar-benar memiliki sesuatu di dalam tubuhku yang dapat mengendalikan tubuh dan kekuatanku, bahkan tubuh abadi, aku." Lei tersenyum perlahan. Namun, kata terakhir belum terucap, penghalang es ini langsung ditembus oleh peti mati merah gelap barusan. Hei! Tubuh Lei langsung terlempar ke dalam peti mati oleh kekuatan misterius. Seketika, tutup peti mati tertutup rapat, dan dia dengan cepat menembus kehampaan dan menghilang di sini. Situasinya bagaimana? Keduanya saling memandang dan ragu-ragu. Su Shao ini benar-benar momok. Sepertinya kali ini, kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Setelah Sun menarik napas, Xiaoyan mengangguk diam-diam. Kau mau pergi kemana? Suara Xiaoyan baru saja selesai,
dan dia tiba-tiba melihat Su Suiying menghilangkan penghalang di depannya, mencoba menuju puncak gunung. Di mana saya harus pergi ke tempat usaha Anda? Pembohong besar, Su Suiying berkata dengan kesal. Su Suiying, aku mewakili seluruh keluarga Xiao. Jika kau mencampur adukkan emosi pribadimu, aku tidak keberatan. Xiao Yan langsung menjadi marah ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dingin, peringatan dalam suaranya sangat jelas. Apa kabar? Bagaimana mungkin? Aku tak akan memberitahumu sepatah kata pun tentang klan Xiao, kau menyerah saja. Kata Su Suiying, lalu perlahan berjalan menuju pembatas taman obat, berusaha menerobos penghalang dan menuju inti pegunungan. Apakah kau percaya bahwa aku membunuh orang di sini? Xiao Yan tak kuasa menahan amarahnya. Sungguh aneh, sebelum keluarga Xiao menghilang, apakah itu karena orang tua yang kejam atau kuburan leluhur yang keras kepala? Mengapa wali tersebut memiliki prasangka yang begitu besar terhadap keluarga Xiao? Kamu tidak berani, Su Suiying berkata dengan santai, mengabaikan Xiao Yan. Gadis bau, kau memaksaku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan tingkat menengah dari 7 dewa petarung bintang dan api jiwa ember dilepaskan bersamaan, dan segera menyelimuti seluruh taman obat. Karena gadis ini tidak mau makan dengan susah payah, dia hanya bisa pasrah dan pergi. Kekuatan tingkat menengah dari 7 dewa petarung bintang dan kekuatan api jiwa ember saling berjalin. Untuk sesaat, tekanan Su Suiying meningkat drastis, dan bahkan kecepatan gerakannya menjadi lambat. Jangan bilang. Tubuh Xiao Yan bergerak secepat kilat, dia meraih tangan indah Su Suiying, dan meraung pelan, tidak ingin mengagumi kecantikan itu dari jarak sejauh itu. Jelas sekali saat ini, Xiao Yan benar-benar marah. Dia berusaha mundur, dan dia memang mundur, tetapi Su Suiying ini tidak tahu harus berbuat apa. Lepaskan, kau melukaiku. Su Suiying sangat ketakutan oleh kekuatan Xiao Yan, api suci biru di tubuhnya berusaha melindungi dirinya. Tetapi di bawah bayang-bayang api kuning Xiao Yan, dia tidak berani melakukan apapun. Kekuatan perlawanan diam-diam merayap di tubuhnya, tetapi jika dia menggunakan api hitam yang lebih kuat di tubuhnya, itu akan menyebabkan beban yang sangat berat pada dirinya sendiri. Su Suiying hanya bisa berbicara dingin setelah mempertimbangkannya. Pada akhirnya, Su Suiying hanyalah seorang wanita tanpa dukungan apapun. Sekarang, karena dia bisa merasakan napas Xiao Yan yang luar biasa kuat dan aura maskulin seorang pria dari jarak dekat, napasnya pun melambat dan bahkan wajahnya yang selalu dingin pun menjadi sedikit hangat. Jangan uji kesabaran terakhirku, kalau tidak, aku tidak keberatan melakukan hal lain. Lagi pula, kau selalu berpikir bahwa orang-orang dari klan Xiao seperti ini, jadi aku akan menjadi orang jahat. Xiao Yan berkata dengan tegas, tetapi setelah selesai berbicara, dia mencengkeram erat pergelangan tangan Su Suiying yang dingin, matanya berkedip tajam menatap tubuhnya seperti bulan yang terang, dan secercah senyum jahat muncul. Kau, karena begitu provokatif oleh Xiao Yan, momentum Su Suiying melemah untuk sementara waktu. Meskipun Xiao Yan adalah anggota klan Xiao, dia tetap berasal dari alam bawah, dan dia sangat berbeda dari klan Xiao yang meninggalkan mereka sebelumnya. Selain itu, Xiao Yan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri barusan, dan dia tidak ragu menggunakan nyawanya untuk membenarkan klan Xiao. Su Suiying merasakan hal yang sama. Dia bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, amarah di kolam obat itu sangat aneh. Sekarang Xiao Yan mencengkeram pergelangan tangan Su Suiying, dan amarahnya menyerang jantungnya, dan napas aneh menyapu keluar dari perut bagian bawah. Bagaimanapun, pada jarak sedekat ini, bahkan jika Xiao Yan, seseorang dengan pikiran yang teguh, tidak dapat mengendalikannya. Cintai negara ini, cintai keindahannya lebih dari itu. Boom! Dalam sekejap mata, ledakan berdengung terdengar dari puncak gunung, yang merupakan posisi lebih tinggi tempat Xiao Yan dan keduanya berada. Aura dahsyat yang terkandung di dalamnya melampaui yang biasa. Kekuatan abadi petarung bintang 8. Ada apa? Xiao Yan menahan napas, dan segera berkata dengan ragu-ragu. Dari ledakan itu, Xiao Yan jelas mencium adanya fluktuasi yang aneh. Lagi pula, gerakan barusan hanya untuk menakutinya, karena ada api di tubuhnya yang sedikit menggerakkan Xiao Yan, dan kekuatan semacam itu mungkin cukup untuk melampaui 15 teratas dalam daftar api suci. Jika dia bersikeras melakukan ini,
Saya khawatir gadis ini akan menghadapi ancaman cedera serius, dan dia juga ingin melindungi kebersihan dan kecantikannya sendiri. Meskipun gadis ini tidak tahu dan telah dilihat oleh Xiao Yan, tujuan perjalanan Xiao Yan bukanlah itu. Tentu saja, meskipun Xiao Yan tidak takut, tetapi dalam hal itu, saya khawatir tidak ada cara untuk menyelesaikan hubungan antara keluarga Xiao dan Wali. Yaitu, lokasi istana ibu. Tidak, nyonya dalam bahaya. Su Suiying mendongak dengan mata indahnya, dan tiba-tiba suaranya hilang, dan terdengar suara mendesak. Xiao Yan, demi menyelamatkanku barusan, aku punya satu nasihat terakhir untukmu. Pergilah dari sini secepat mungkin, jika tidak, nyonya dan para penjaga lainnya akan mengetahui identitas aslimu dan mereka akan membunuhmu. Kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa kau lawan ketika kau memiliki api suci dan dewa tempur 7 bintang. Su Suiying menggigit gigi peraknya, lalu menatap Xiao Yan dengan ekspresi rumit. Pada akhirnya, dia tidak ingin Xiao Yan mati. Hush! Setelah selesai berbicara, dia tidak peduli dengan tindakan Xiao Yan, tubuhnya yang rapuh bergetar, dan kobaran api biru menyapu keluar, bekerja sama dengan tubuhnya untuk meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan langsung menuju puncak pegunungan. Bunuh aku ingin melihat, seperti apa kemampuan para penjaga ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, napasnya megap-megap, dan dia langsung mengikuti. Belum lagi ada para ahli reinkarnasi di antara para penjaga ini, jika Xiao Yan benar-benar terburu-buru, semua api suci dan kekuatan iblis akan dikerahkan, bahkan jika itu adalah reinkarnasi, cukup bagi Xiao Yan untuk mengancam dan melukainya dengan serius serta mengirimnya ke dalam siklus sepenuhnya. Boom! Pada saat yang sama, ketika Xiao Yan mengikuti Su Suiying menuju apa yang disebut istana nyonya di puncak gunung, gelombang energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari pegunungan sekitarnya, dan pohon-pohon menjulang tinggi seketika berubah menjadi debu, melayang-layang di ruang angkasa ini. Tidak, mundur. Xiao Yan baru saja memikirkan keluhan dan dendam para pengawal keluarga Xiao, tetapi tidak menyadari bahwa jurang yang menuju puncak gunung tertutup oleh lapisan kekuatan petir yang tak berwarna dan transparan, dan keduanya melangkah masuk ke dalamnya dalam sekejap. Berdengung. Dengan suara itu, Xiao Yan dan Su Suiying tiba-tiba sepenuhnya terbungkus dalam jaring petir abu-abu raksasa, dan napas yang sangat berat tersapu keluar. Kau lagi. Xiao Yan menatap jaring petir raksasa di sekelilingnya, dan langsung tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan musuh dan terus maju adalah dengan cara ini. Kemudian dia perlahan menyipitkan matanya, menatap suatu titik di dalam petir itu, dan suaranya terdengar sangat dingin. Hehe, bocah kecil, kita bertemu lagi. Begitu suara Xiao Yan terdengar, suara Lei Si muncul di tengah kobaran petir raksasa, dan pada saat ini, aura di atas tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih padat. Minggir. Tanpa menunggu Xiao Yan bergerak, Su Suiying berkata dingin dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya yang sedingin es. Aku juga sedang dikendalikan. Untuk mematuhi perintah, aku harus datang dan membunuh kalian berdua, kata Lei Si sambil tersenyum. Jelas, baginya, kebangkitan yang tak dapat dijelaskan itu tidak lagi penting, selama dia bisa bertarung dengan lawan yang setara adalah keinginan yang telah lama ia dambakan. Kau sedang mencari kematian. Mendengar suara Lei Si yang menghina, api hitam menyebar di tubuh Su Suiying, seperti matahari terbit di malam yang gelap. Jaring raksasa itu bergetar hebat. Api jenis apa ini? Warnanya hitam. Peringkat 12 atau bukan? Xiao Yan berdiri diam dan menatap api biru kehijauan dan api hitam di tubuh Su Suiying, tetapi untuk beberapa saat dia tidak bisa memastikan jenis api apa itu. Sebenarnya itu adalah dua monster kecil, keduanya memiliki beberapa jenis api suci. Jadi, ayo kita lakukan. Ada gelombang aneh di pupil mata Lei Si yang pucat pasi, dan kekuatan petir yang sangat kuat di seluruh tubuhnya langsung bertarung dengan Su Suiying. Gadis ini, dengan dua jenis api suci, sebenarnya ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menggabungkannya secara paksa, dan dapat melawan Lei Si dengan kekuatan petarung abadi bintang 6, meskipun hasilnya sudah sangat jelas, tetapi keberanian ini aneh. Serangan singa petir ini sepertinya tidak mematikan. Malah, sepertinya hanya sedikit melukai Su Suiying. Situasinya bagaimana? Xiao Yan berdiri di samping dan bergumam pada dirinya sendiri. Lei Si adalah orang yang telah meninggal, yang secara misterius dibangkitkan kembali oleh Su Shao menggunakan cara-cara jahat,
sehingga ia mendapatkan kembali hampir semua kekuatan yang dimilikinya semasa hidupnya, dan bahkan memiliki kekuatan khusus yang mirip dengan tubuh abadi, dan ia harus mematuhi Su Shao. Namun kini pertarungan antara keduanya jelas-jelas adalah seorang guru yang menyiarkan muridnya sesuai permintaan, dan itu sangat aneh. Adegan ini jelas melampaui kemampuan kognitif Xiao Yan. Untuk sesaat, pikiran Xiao Yan tidak mampu menahan niat membunuh Su Shao. Kali ini, apapun yang terjadi, Su Shao harus mati.